tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Kafa. Kenapa tidak masuk, Mas Kafa? Ceritanya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai pelajaran, cek dulu ya siapanya bukunya. Bukunya kalau ada yang panjang, bajunya sudah rapi semua? Sudah, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran baru. Namun sebelumnya kemarin itu adakah yang masih ingat pelajaran yang lalu itu apa? Saya Ya, apa Pak Dira? Pelajaran yang kemarin? kisah Nabi Ibrahim, Bu. Iya, kisah Nabi Ibrahim. Ada yang lain yang masih ingat? Ayo coba kisahnya bagaimana yang kemarin? Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, dibakar tidak mempan, Bu. Iya, bagus. Oke, bagus. Sekarang sudah siapkah menerima pelajaran yang baru? Siap. Ya, terima kasih anak-anak. Yuk, sekarang tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang kita akan mempelajari pelajaran kisah Nabi Ismail. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan pelajaran kisah keteladanan Nabi Ismail ini adalah ada di pada KD 3.13, yaitu memahami tentang kisah keteladanan Nabi Ismail, dan 3 dan 4.13 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ismail. Dan tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyaksikan video yang ditayangkan nanti dan membaca buku cerita, maka kamu diharapkan harus bisa menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ismail. Tujuan yang kedua, setelah kalian mempelajari video dan kisahnya, kalian harus bisa mengkomunikasikan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dengan benar. Yang keempat, setelah kalian belajar, maka kalian harus bisa menganalisis kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang terakhir, setelah kalian belajar nanti, setelah menyimak video, membaca buku dan lain-lain, kalian bisa menceritakan kembali tentang kisah Nabi Ismail. Nah, pelajaran di sini itu kita mempunyai KKM ya, sudah tahu ya, KKM-nya berapa? 75. Jadi nanti nilai kamu tidak boleh kurang dari 75, harus lebih dari 75. Paham? Paham. Iya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail. Namun sebelumnya Bu Ania mau membagi menjadi 3 kelompok. Sepertinya sudah terbagi masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Ya? Siap ya? Ya. Sekarang perhatikan videonya. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Yang pada saat itu Mekah masih berupa padang pasir yang sangat tandus. Tidak ada air sehingga Ismail kehausan. Dan Siti Hajar pun mencari air kemana-mana. Dia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan perbuatan Siti Hajar itu dijadikan sebagai rukun Islam, haji yang dinamakan sa'i. Nabi Ismail adalah anak yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan sangat menghormati orang tuanya. Kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail melalui mimpinya. Nabi Ibrahim pun memberitahukan mimpinya itu kepada Ismail, dan Ismail pun siap melaksanakan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim lalu mengambil parangnya untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Saat parangnya mendekati leher Ismail, tiba-tiba mukjizat datang dari Allah. Parang
berubah menjadi tumpul dan tidak berfungsi. Ismail pun akhirnya selamat. Dan Allah menyuruh Ibrahim untuk menggantikan dengan seekor kambing. Peristiwa itu dijadikan pedoman dan sejarah sunnah berkorban yang dilaksanakan umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Ka'bah dengan tangan mereka sendiri. Pada saat membangun rumah suci itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan sebuah batu besar yang berwarna hitam mengkilat. Sebelum meletakkan batu itu, Nabi Ibrahim menciuminya dengan mengelilingi bangunan Ka'bah tersebut. Batu hitam itu disebut Hajar Aswad. Nah, dengan peristiwa itu mempunyai arti bahwa Allah itu mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang cara atau tata cara beribadah menyembah Allah. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang telah kalian pikirkan, yang ada di pikiran kalian tentang kisah keteladanan Nabi Ismail? Adakah kaitannya dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan kisah keteladanan Nabi Ismail? Ada, Bu. Ya, ada katanya Mbak Dila. Ada. Coba apa? Permasalahan apa? Adakah hikmahnya berbakti kepada orang tua, Bu? Ya, ada yang lain? Mengapa kita harus taat kepada orang tua dan bagaimana caranya, Bu? Oke, ada yang lain? Ada, Bu. Ya, Mbak Sila, ayo. Adakah hikmah keteladanan Nabi Ismail? Iya, bagus. Nah, sekarang ada 3 permasalahan yang sudah ditemukan di dalam keteladanan kisah Nabi Ismail. Yang pertama, tadi ya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang kedua, mengapa dan bagaimana caranya kita berbakti? Yang ketiga, apa hikmah dari keteladanan kisah Nabi Ismail? Setelah kalian mempunyai permasalahan itu, kamu diskusikan masalahnya satu persatu. Kelompok 1 mendiskusikan masalah yang satu, kelompok 1 masalah yang satu. Nanti ya, yang selanjutnya sudah paham? Nah, dari masalah itu kamu diskusikan bersama teman kamu, teman kelompokmu ya. Jangan ada yang tidak aktif, semua harus kerjasama aktif memecahkan masalah yang kamu temukan. Paham? Ya. Yuk sekarang dimulai kerjakan tugasnya. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Ya, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing harus maju. Ada yang maju satu-satu. Yuk, kelompok 1. Yang maju siapa? Ya, yuk Mas, maju ke depan. Kelompok 2 dulu ya, kelompok 2 dulu. Jadi dong. Nah, teman-teman diperhatikan ya hasil diskusinya. 1. Selalu disayang orang tua. 2. Dimudahkan keinginan kita. 3. Mendapat ridho dari Allah dan disayang Allah serta mendapat pahala. Ya, adakah teman-teman yang berpendapat lain? Ya. Tuh, apa? Ada tambahan? Mengikuti semua nasihatnya, 2. Selalu membantu pekerjaannya, 3. Menjaga nama baik orang tua dengan selalu melakukan perbuatan baik. Iya, boleh. Sekarang giliran kelompok yang lain yang mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Dila boleh duduk kembali. Nah, setelah kalian berdiskusi
berdiskusi, tadi ada ketemu 3 permasalahan ya yang sudah kalian pecahkan bersama-sama. Jadi kesimpulannya, mengapa kita harus patuh kepada orang tua dan bagaimana caranya itu? Yang pertama itu adalah caranya mengikuti semua nasihatnya. Yang kedua selalu membantu pekerjaannya, dan yang ketiga menjaga nama baik orang tua dengan selalu melakukan perbuatan baik. Yang kedua, apakah hikmah berbakti kepada orang tua itu? Tentunya kita selalu disayang orang tua, dimudahkan keinginan kita, mendapat ridho dari Allah, dan mendapat pahala dong ya. Yang ketiga, apakah hikmah keteladanan Nabi Ismail? Nah, keteladanan yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail adalah kita bisa menjadi anak yang patuh dan taat ya kepada orang tua. Dan yang kedua, kita bisa menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, kita bisa mendapat keberkahan hidup. Setelah kalian sudah tahu ya, sudah mengerti tentang kisah keteladanan Nabi Ismail, sudah berdiskusi, memecahkan masalah, sekarang kalian kerjakan tugasnya. Kerjakan dengan baik, jangan sampai nilainya kurang dari KKM ya. Yuk dikerjakan, mulai. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan tugasnya. Sudah? Sudah, Bu. Setelah ini kalian kan sudah paham semua ya, tadi sudah diskusi, sudah mengerjakan tugas, sekarang sudah paham tentang kisah keteladanan Nabi Ismail dan cerita singkatnya. Lah, adakah yang mau tampil di depan menceritakan kisah Nabi Ismail? Saya, Bu. Iya, Mbak Dila. Ya, oke Mbak Dila, ayo maju bercerita. Perhatikan ya teman-teman, Mbak Dila mau cerita. Kan dia pinter setelah mempelajari kisahnya. Ya Mbak. Kisah singkat Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, Nabi Ismail adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah dan orang tuanya. Ketaatannya diuji oleh Allah. Kedua, Nabi Ibrahim ayahnya diperintah oleh Allah agar menyembelih anaknya. Ketiga, namun ketika Nabi Ismail disembelih, mukjizat Allah datang. Tiba-tiba para nabi Ibrahim tumpul dan tidak berfungsi. Kemudian Allah menyuruh mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Keempat, akhirnya Nabi Ismail selamat. Kelima, peristiwa itu dijadikan pedoman ibadah sunnah kurban di hari raya Idul Adha. Iya, tepuk tangan. Oh, Mbak Dila boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ismail, maka kalian sudah tahu keteladanannya. Apa kira-kira tadi yang sudah dibacakan? Yang sudah diceritakan, yang sudah dibacakan kesimpulannya? Kita bisa menjadi anak yang patuh dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, kita bisa menjadi orang yang sabar. Yang ketiga apa tadi? Kita bisa menjadi orang yang mempunyai keberkahan dari Allah. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang kisah Nabi Ismail, kalian sudah bisa meneladani sifat-sifatnya, mau bisa menceritakan atau bercerita kisah singkat
anaknya dan sebagainya. Kemudian kerjakan tugas PR-nya di rumah ya. Besok tugas PR-nya dikumpulkan di sekolah. Kemudian selanjutnya karena pelajaran selanjutnya itu besok sudah mau tes, maka kalian harus belajar yang lebih rajin, yang lebih tekun lagi, biar nilai kamu bagus. Jangan sampai punya nilai di bawah KKM. KKM-nya 75, nilai kamu harus 80 ke atas. Paham? Ya, sekarang kita akan tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah.